Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang takwa. Orang yang bertakwa pasti beriman. Karena iman adalah bagian dari takwa. Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebahagian apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita. Dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Itu yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan hari akhirat. Nah, secara bahasa takwa adalah takut. Takut kepada Allah. Kalau kita mengerjakan dosa, takut kepada Allah. Kalau kita berbuat maksiat, takut kepada Allah. Kalau kita melakukan perbuatan keji, takut kepada Allah. Itu secara bahasa. Secara istilah, takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah menjelaskan, hendaklah kamu menjadi umat yang terbaik, umat yang dilahirkan untuk manusia. Kita ini menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah, kata Allah, umat yang terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad ini, kita adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa kerjaan umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh melakukan yang ma'ruf, yang baik-baik. Kita menyuruh orang berbuat kebaikan. Menyuruh orang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam khutbah, Hatib selalu mengingatkan agar kita selalu bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ta'muruna bil ma'ruf, kelanjutan surah Ali Imran ayat 110 tersebut. Wa tanhauna 'anil munkar, dan menjauhi yang mungkar, meninggalkan yang mungkar. Maka
Pengertian takwa secara istilah adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Di dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah menghimbau, menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Artinya kalau kita mendapat musibah menurut tafsir Kementerian Agama, maka kita sungguh-sungguh ketakwaan kita. Kita harus mampu menghadapi musibah, ujian yang menimpa kita itu. Kita dapat bersabar, kita tabah menerimanya. Nah ini. Banyak orang yang begitu diuji, mendapat musibah, ketakwaannya menurun. Bahkan keimanannya pun menipis. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, dan bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Takwa yang sungguh-sungguh. Makanya para nabi semakin diuji Allah Subhanahu wa taala, iman mereka itu semakin mengkristal, semakin kuat. Kita terkadang ujian sedikit saja sudah mulai menipis iman kita. Ketakwaan kita sudah mulai menurun. Tingkat ibadah kita pun sudah semakin lemah. Nah inilah anjuran ayat ini kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa dengan sungguh-sungguh. Bahkan kelanjutan dari ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati. Nah ini. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Semua kita ini akan mati, akan meninggal dunia. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kita minta, peliharakan dengan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita mudah-mudahan kematian kita dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Takwa merupakan pakaian yang paling baik. Kita ini terkadang kan menginginkan pakaian, macam-macam pakaian, berganti tahun, berganti juga pakaian. Pola pakaian itu berubah. Ahli desain pakaian itu dengan gaya-gaya yang macam-macam. Sekalipun kita lihat pakaian itu busana muslim, tapi tetap saja dengan gayanya, gaya jubah, gaya Arab, dengan macam-macam. Inilah ahli desain, ahli perancang. Memang begitu. Kita menginginkan pakaian yang terbaik. Yang merupakan pakaian ibadah dan amaliyah kita ini, ada pakaian yang terbaik. Pakaian yang kita bawa ke alam akhirat. Pakaian yang kita bawa ke alam yang kekal abadi. Walibasut taqwa. Pakaian takwa, dzalika khair, adalah ini pakaian yang baik. Mari kita memiliki pakaian kita takwa. Kita hiasi sikap kita, perbuatan kita, karakter kita dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berkomunikasi dengan kawan kita atau dengan sesama manusia yang bukan kawan kita, artinya sesama manusia namun bukan kawan kita, bukan sahabat kita,
dalam rangka kita menjalin hubungan silaturahim. Karena kita dianjurkan memiliki karakter, memiliki akhlak yang baik dengan manusia. Sekalipun manusia itu tidak kita kenal. Apalagi kita kenal, apalagi kawan kita, saudara kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berkarakterlah kepada manusia, berakhlaklah kepada manusia. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nah, ini yang dianjurkan potongan hadis rawahu Tirmidzi ini. Dan kita juga agar memiliki bekal. Sejak kita hidup di alam dunia ini, kita agar memiliki perbekalan. Perbekalan yang paling baik adalah Allah menawarkan dalam Al-Quran, yaitu takwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena perbekalan yang paling baik adalah takwa. Mari kita siapkan bekal untuk menghadapi masa tua saja kita punya bekal. Kalau yang PNS itu kan pensiun, dapat uang pensiun. Yang tidak PNS dia punya juga persiapan masa tua. Pada masa tua itu tenaga kita sudah lemah. Maka kita punya perbekalan. Ya, kita tidak kuat lagi. Apalagi bahwa kita ini suka tidak suka, senang tidak senang, semuanya akan pulang ke alam akhirat, alam yang kekal abadi. Pasti membawa perbekalan. Maka perbekalan yang paling baik menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu karena perbekalan yang paling baik adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tentu menginginkan satu nilai. Nilai kita terkadang hanya diraih di sisi manusia. Tapi kita ingin punya nilai ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan ini di sisi Allah. Allah menilai kita ini sebagai orang yang paling mulia. Allah memandang manusia itu bukan dilihat dari pangkat, jabatan, kedudukan, fasilitas. Semua pangkat, jabatan, fasilitas itu Allah yang memberikan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Tapi dengan diberikan fasilitas nikmat yang banyak, kekayaan yang berlimpah ruah, jabatan yang tinggi, mampukah kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Mampukah diri kita ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling mulia? Itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia indallah, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling takwa. Semakin takwa, maka semakin mendekati kita nilai-nilai, memiliki nilai-nilai orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini merupakan sudah tingkatan-tingkatan yang tertinggi. Tentu betapa susahnya kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu, agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ini dengan harapan agarlah kita menjadi orang-orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada.
Jadi di mana di tempat sepi kita takwa, di tempat ramai kita takwa. Terkadang kita takwa ini hanya di tempat ramai, sedang kumpul dengan para kiai, sedang kumpul dengan para muallim, sedang kumpul dengan para habaib, maka kita takwa. Ya. Nah inilah kemungkinan muncul di hati kita ingin dipuji. Nah ini yang perlu kita hindarkan. Ya. Tapi pada saat kita berada di tempat sepi sendirian, maka ketakwaan kita semakin menurun. Ya, mari kita bangun di tengah malam, ya, untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat salat sunnah tahajud. Pada saat kita berada di tempat sepi, kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasul. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, bertakwa bukan hanya di tempat ramai, bertakwa bukan hanya di tempat para ulama. Di saat kita berada di majelis taklim saja, ya, kalau memang kita berada di majelis taklim itu pasti takwa. Tidak mungkin kita tidak bertakwa. Tapi pada saat kita sendirian, nah di sini terkadang ya nilai-nilai ketakwaan kita ini semakin menurun. Bahkan sampai-sampai tidak bertakwa lagi. Nah ini hilang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kelebihan yang Allah berikan antara satu dengan yang lain itu tidak lain kecuali takwa. Al-muslimuna ikhwatun, ini menurut hadis. Orang muslim itu adalah bersaudara. Kita ini bersaudara. Apa kelebihan yang kita miliki? Pangkat, jabatan, kedudukan, fasilitas. Ya, terkadang itu kan yang kita lihat. Tapi kita tidak memandang la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lain illa bitaqwa, kecuali takwa. Takwa itulah kelebihannya. Mudah-mudahan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.